Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang di Abil Maiwa Channel. Jadi di sini teman-teman ya, admin akan membahas terkait dengan Undang-Undang ASN 2023 ya. Kira-kira honorer ini masih menanti kepastian nantinya apakah masuk daftar calon P3K part-time atau masuk gerbong P3K full time ya. Setelah rancangan undang-undang ASN ini disahkan teman-teman ya menjadi undang-undang tahun 2023, tentunya hal berikutnya yang ditunggu-tunggu oleh para honorer adalah kepastian apakah para honorer bidang tertentu itu masuk calon P3K part-time atau masuk dalam kategori P3K full time teman-teman ya. Itu yang masih ditunggu-tunggu oleh para honorer. Nah, di sini kita lihat ya, P3K part-time jenis ASN menyambi honorer seluruh bidang siap-siap saja. Setelah rancangan Undang-Undang ASN disahkan menjadi undang-undang pada 3 Oktober 2023, jutaan honorer masih harus menanti kepastian apakah akan masuk daftar calon P3K part-time atau masuk gerbong jadi P3K full-time. Masa menunggu kepastian itu tidak sebentar teman-teman ya, lantaran penyusunan PP turunan Undang-Undang ASN yang akan mengatur mekanisme pengangkatan honorer menjadi P3K dapat diperkirakan butuh waktu sekitar 6 bulan ya, seperti itu kira-kira ya. Jadi di video sebelumnya kami sudah bahas ya bahwa untuk bisa mengetahui Bapak Ibu ini masuk kategori honorer part-time atau honorer full-time itu nanti akan ada PP turunan teman-teman ya. Yang mana PP manajemen ASN itu akan dibentuk oleh pemerintah daerah yang merupakan turunan dari Undang-Undang ASN. Di situ nantinya akan diatur lebih spesifik, lebih mendetail teman-teman ya terkait daftar calon honorer yang masuk dalam kategori P3K part-time atau honorer kategori calon P3K kategori full-time seperti itu ya, dan itu waktunya dibutuhkan 6 bulan. Jadi logikanya seperti itu teman-teman ya. Jadi kita masih menunggu ya sekitar 6 bulan lagi ya. Nah, di PP Manajemen ASN turunan Undang-Undang ASN 2023 itulah nantinya akan diatur kriteria honorer yang akan diangkat menjadi P3K part-time bahkan mungkin menjadi PNS ya. Jadi penentunya bukan di Undang-Undang ASN 2023 tapi berada di PP Manajemen ASN turunan. Jadi setelah RUU ini disahkan menjadi Undang-Undang ASN tahun 2023 teman-teman, itu nanti kita masih menunggu PP-nya. Akan ada PP teman-teman yang terbit sekitar 6 bulan lagi setelah RUU ASN ini disahkan menjadi undang-undang. Namanya adalah PP Manajemen ASN, itu turunan dari Undang-Undang ASN 2023. Itulah nantinya diatur kriteria honorer yang akan diangkat menjadi P3K. Apakah P3K part-time bahkan mungkin menjadi PNS. Seperti itu logikanya. Nah, pengklasteran honorer tersebut itu sudah tentu teman-temannya berkaitan erat dengan pendapatan yang bakal diterima. Berapa gaji P3K part-time atau P3K paruh waktu, seperti itu ya. Seberapa tebal atau tipis beda gaji P3K paruh waktu dengan P3K full time, seperti itu ya. Jadi nanti akan ada aturan resminya, bukan di Undang-Undang ASN tapi turunan dari Undang-Undang ASN yang dalam bentuk peraturan pemerintah atau PP Manajemen ASN turunan dari Undang-Undang ASN yang sudah disahkan 3 Oktober. Memang terbitnya Undang-Undang ASN 2023 itu menjadi berkah bagi honorer lantaran sudah ada jaminan tidak akan terkena PHK massal per 28 November 2023. Mereka dipastikan masih bekerja sebagai honorer sebelum berubah status menjadi ASN dengan tenggat waktu Desember 2024. Meski bersyukur tidak terkena PHK, sudah tentu para honorer berharap mendapatkan penghasilan lebih besar saat berstatus ASN dibandingkan yang diterima selama ini ya. Betul sekali sih teman-temannya, kita tentunya mengharapkan penghasilan yang lebih ya. Berapa gaji P3K part-time? Wow. Di sini ya, untuk gaji P3K part-time sebagaimana gaji P3K full-time sudah tentu besarnya tidak sama. Itu tergantung apa? Tergantung tugas, bidang kerja, dan wewenang masing-masing teman-teman. Anggota Panja RUU ASN Komisi 2 DPR Gus Pardi Gaus pernah menyebutkan kisaran gaji P3K paruh waktu antara 2 juta ya hingga 5,6 juta rupiah. Wow, itu untuk part-time-nya ya. Gajinya kisaran 2 sampai 5 jutaan lah teman-teman ya. Meski
terkait soal gaji P3K per waktu, mari simak lagi pernyataan Asisten Deputi Perancangan Jabatan Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia Aparatur Kemenpan RI Bapak Basubagia ya. Saat hadir sebagai pembicara diskusi bertema RUU ASN dan nasib tenaga honorer di Press Room DPR RI pada Selasa 1 Agustus 2023, Abbas Subagja mengatakan P3K part-time atau paruh waktu hanya bersifat transisi. Ya, hanya bersifat transisi. Abah menjelaskan bahwa konsep P3K part-time muncul karena pemerintah bersikap akomodatif terhadap tuntutan jutaan tenaga non-ASN atau honorer, teman-teman ya, yang ingin diangkat menjadi ASN. Ya, seperti itu. Dia menekankan bahwa P3K part-time atau P3K paruh waktu merupakan solusi untuk menghindari PHK massal terhadap honorer per 28 November 2023 supaya mereka tetap bekerja, teman-teman ya. Ini dikatakan oleh kata Bapak Abah ya. Hanya saja jika honorer yang berjumlah 2.355.092 seluruhnya diangkat menjadi ASN P3K, maka akan muncul masalah baru, teman-teman, yakni terkait gaji. Kalau misalkan langsung diangkat semua, makanya itu nantinya akan diangkat secara bertahap, teman-teman. Ada yang di part time, ada yang di full time. Itu tujuannya untuk menghindari PHK sih, teman-teman ya. Seperti itu kira-kira. Lebih lanjut, Abah mengatakan sangat tidak adil jika ASN P3K digaji 1 juta per bulan misalnya, sementara jam kerjanya harus full time, seharian berada di tempat kerjanya. Nah, seperti itu. Nah, di sini dikatakan, namun jika harus memberi gaji 5 juta per bulan, misalnya pemerintah tidak mampu menyediakan anggaran karena kemampuan fiskal lagi cekak ya. Ya sudah, 1 juta ini transisi. Kalau kondisi keuangan normal part-time bisa jadi P3K penuh waktu. Artinya tidak selamanya P3K part-time, teman-teman. Jadi itu tergantung dari kondisi keuangan ya, kondisi keuangan negara. Kalau misalkan kondisi keuangan negara itu normal, maka P3K part-time itu bisa jadi menjadi P3K penuh waktu atau full time, teman-teman ya. Terang Abah Subagja menjelaskan mengapa ada P3K part time dan P3K full time. Nah, P3K part time jenis ASN menyambi. Sebelumnya Deputi Bidang Sistem SDM Aparatur Kemenpan RB Bapak Alex Denny mengatakan bahwa konsep paruh waktu adil bagi tenaga honorer, teman-teman ya. Revisi Undang-Undang ASN terkait konsep P3K memungkinkan untuk bekerja paruh waktu. P3K bekerja paruh waktu memastikan solusi pendapatan mereka tidak berkurang, tetapi jam kerja disesuaikan agar lebih adil ya, ujas Alex Denny. Alex Denny mengatakan dengan konsep P3K paruh waktu, tenaga honorer bisa memaksimalkan waktu yang dimilikinya untuk mencari tambahan penghasilan setelah jam kerja di instansi pemerintah usai. Ya, itu salah satu kelebihan, teman-teman ya, P3K paruh waktu atau part time ya. Nah, dia mengatakan dengan konsep kerja penuh waktu seperti selama ini, tenaga honorer wajib berada di instansi tempatnya bekerja selama jam kerja penuh. Padahal tugasnya tidak seharian penuh. Guru di daerah tertentu misalnya matematika yang dapat kelas cuma 2 kali seminggu dengan penuh waktu, selain mengajar di situ, bisa juga ngajar di sekolah swasta, madrasah atau buka les, teman-teman ya. Alex juga mengatakan bahwa konsep P3K paruh waktu bisa diterapkan hampir di seluruh bidang pekerjaan, mulai pemerintahan, pendidikan hingga kesehatan. Jadi untuk P3K part time, teman-teman, itu bisa masuk di berbagai macam bidang pekerjaan, bisa di pemerintahan, bisa menjadi guru, dan bisa juga jadi di bagian kesehatan. Ini luar biasa ya terkait dengan P3K jenis P3K part time, kemudian berapa perkiraan gaji dari P3K part time ya, dan honorer mana saja yang siap untuk masuk sebagai kategori P3K part time setelah terbitnya nanti PP turunan Undang-Undang ASN 2023. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.